Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Salsabila dengan NIM 17056255043 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan UAS mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu membuat naskah perjanjian distribusi produk antara PT Comfort Mebels sebagai produsen dan PT Seviat Sampai sebagai distributor. Latar belakang dibuatnya perjanjian ini diawali oleh kondisi bahwa PT Comfort Mebels merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi furniture dengan produk yang dihasilkan berupa sofa. Sementara itu, PT Seviat Sampai merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran produk serta memiliki jaringan distribusi yang memadai untuk memasarkan hasil produk PT Comfort Mebels. Melihat adanya kebutuhan untuk memperluas pemasaran produk, PT Comfort Mebels bermaksud menjalin kerjasama dengan PT Seviat Sampai sebagai distributor resmi produknya. Di sisi lain, PT Seviat Sampai juga telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak memiliki kepentingan dan tujuan yang sejalan. Mereka sepakat untuk menuangkan seluruh kesepakatan kerjasama tersebut ke dalam sebuah perjanjian distribusi produk yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan bisnis antara kedua perusahaan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama distribusi produk. Melalui perjanjian ini diatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kerjasama dapat berjalan secara tertib, efektif, saling menguntungkan, serta meminimalkan potensi konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari setiap klausul penting dalam perjanjian. Pasal 1 mengenai maksud dan tujuan menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan mengatur hubungan hukum antara produsen dan distributor agar pelaksanaan distribusi berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pasal kedua mengenai objek perjanjian menjelaskan bahwa objek kerjasama adalah pendistribusian produk sofa bermerek Comfortness yang diproduksi oleh PT Comfort Mebels. Pasal 3 mengenai hak dan kewajiban para pihak mengatur keseimbangan hak dan kewajiban. Produsen berhak melakukan pengawasan terhadap distributor serta menerima pembayaran atas produk yang dijual. Di sisi lain, produsen wajib menyediakan produk sesuai jumlah, kualitas, dan waktu yang disepakati. Distributor berhak menerima produk dan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan, serta berkewajiban memasarkan produk, melakukan pembayaran tepat waktu, dan menjaga reputasi merek dagang. Berikutnya, pasal 4 mengenai nilai transaksi dan cara pembayaran, mengatur bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer bank paling lambat 30 hari setelah invoice diterbitkan. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, distributor dikenakan denda sebesar 1% per bulan. Dalam perjanjian ini juga diatur bahwa seluruh biaya pengiriman ditanggung oleh pihak produsen. Yang berikutnya, pasal 5 mengenai jangka waktu perjanjian, menetapkan bahwa perjanjian berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Perjanjian juga dapat diakhiri lebih awal apabila terjadi wan prestasi yang tidak diperbaiki setelah diberikan somasi sebanyak 3 kali. Berikutnya, pasal 6 mengenai keadaan memaksa, mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar kendali para pihak, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah, maka pihak yang terdampak dibebaskan sementara dari kewajibannya. Namun, pihak tersebut wajib memberitahukan kondisi tersebut secara tertulis paling lambat 7 hari kerja. Kemudian, para pihak akan bermusyawarah menentukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, pada pasal 7 mengenai wan prestasi dan sanksi, menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat memberikan 3 kali somasi secara bertahap. Jika tetap tidak ada perbaikan, perjanjian dapat diputus secara sepihak dan pihak yang wan prestasi wajib memberikan ganti rugi. Lalu,
Pasal berikutnya, pasal 8 mengenai penyelesaian sengketa, menetapkan bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Apabila dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, pasal 9 mengenai ketentuan penutup, menegaskan bahwa setiap perubahan isi perjanjian hanya dapat dilakukan melalui adendum tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, apabila terdapat satu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku. Penyusunan perjanjian ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, yaitu yang pertama, pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Lalu yang kedua, pasal 6 ayat 3 Permendag nomor 24 tahun 2021 yang mengatur unsur-unsur wajib dalam perjanjian distribusi. Yang berikutnya, pasal 1243 KUH Perdata sebagai dasar pemberian ganti rugi apabila terjadi wan prestasi. Yang keempat, pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur terkait keadaan memaksa. Lalu yang kelima, pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata membahas mengenai pelaksanaan perjanjian dengan itikat baik. Lalu yang terakhir, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang memuat asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, dalam pelaksanaan kerjasama distribusi, terdapat beberapa potensi sengketa yang mungkin terjadi, seperti keterlambatan pembayaran oleh distributor, keterlambatan pengiriman barang oleh produsen, produk yang tidak sesuai kualitas, tidak tercapainya target distribusi, atau perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, perjanjian telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap. Langkah pertama adalah menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dan apabila dalam waktu 30 hari tidak ditemukan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui peradilan negeri. Selain itu, jika terjadi wan prestasi, pihak yang dirugikan terlebih dahulu memberikan 3 kali somasi sebelum melakukan pemutusan perjanjian dan menuntut ganti rugi. Sebagai kesimpulan, perjanjian distribusi produk merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kejelasan bagi para pihak dalam menjalankan hubungan bisnis. Penyusunan perjanjian harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar setiap klausul memiliki kekuatan hukum dan mampu mencegah terjadinya konflik di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.